Pung, angkat dulu itu kasus Cirebon, kasusnya si Vina, kata sebagian besar netizen-netizen dan penonton-penonton Kumpar Bella. Itulah kelemahan daripada polisi kita, karena polisi itu rata-rata tamat SMA terus 3 bulan di puncak sana atau di namanya langsung jadi polisi. Nah, itulah kelemahan daripada negara kita. Harusnya polisi itu kuliah 4 tahun, kuliah sarjana hukum atau sarjana ekonomi atau sarjana yang potensial lainnya. Tapi ini cuma tamat SMA atau tamat SMP kursus 3 bulan jadi polisi, gagah-gagahan gitu loh. Nah, itu kelemahan kita yang pertama. Yang kedua, saya lihat dari film itu, setelah saya pikir lama baru terungkap ternyata perempuannya diperkosa, kemudian cowoknya juga dibunuh. Nah, sekarang dibuat jadi film ya, film Vina, jadi rame lagi, menambah hukumannya. Bila perlu itu karena perbuatannya sangat sadis, memperkosa gitu ya, dan membunuh cowoknya, itu harus dihukum mati. Namanya pelakunya itu pasti orang hebat. Memang benar, no violence no justice. Apa-apa kalau tidak diperalkan, polisi kita ini tidak bisa bekerja. Seperti inilah polisi Indonesia. Harusnya kalau polisi kita profesional dan modern dan terpercaya, tidak perlu lama-lama. Bayangkan itu polisi itu sampai 5 tahun, 7 tahun itu berkas di itu. Jadi polisi itu adalah jadi tukang tulis buku, mencatat. Untuk apa itu berkas dicatat-catat? Kumpul di belakang, dikumpul di atasnya itu. Kasus 5 tahun lalu, kasus 6 tahun lalu, kasus 7 tahun lalu. Untuk apa kasus seperti itu? Aku sebetulnya nggak terlalu tertarik, tapi kok makin lama makin viral ya. Dan ini kalau ku tengok ini nggak bisa dibecanda-becandain, nggak bisa diketawa-ketawain ya. Jadi kalau ku bikin sinopsisnya sedikit ya. Jadi cerita ini terjadi, kejadian ini pada tahun 2016. Udah lama sebetulnya, udah 8 tahun yang lalu ya. Terjadi sebuah pembunuhan berencana katanya yang dibungkus dengan laka lantas. Kejadian ini terjadi tahun 2016, tepatnya itu 27 Agustus tahun 2016. Ya, dengan korban bernama Vina, perempuan, Eki, laki-laki. Dibunuh oleh beberapa anggota geng motor. Ya. Jadi ternyata ditangkaplah pelaku ini, ada sekitar 8 orang. Tapi sangat disayangkan sekali, masih ada 3 orang lagi yang buron. Dan lucunya lagi, ditangkap 88-nya ini itu karena apa? Karena kesaksian yang diberikan arwahnya si Vina yang merasuki Linda, teman dari si Vina. Gitu loh. Sebetulnya kurang saintifik sih, tapi karena memang di filmnya itu kan, kalau kalian tonton filmnya, aku udah tonton filmnya itu, makanya berani aku berkomentar. Ya, kenapa? Ya, sangat meyakinkan karena apa yang disampaikan oleh Linda itu ternyata cocok pada saat terjadi kejadian tersebut gitu loh. Cocok dengan bukti-bukti. Ya. Jadi sampai sekarang ini 3 orang ini tidak kelihatan dan juga Linda juga tidak kelihatan. Aku ingin menyampaikan bela sungkawa ya untuk keluarga Vina dan juga keluarga Eki, sama-sama korban. Minta maaf kalau aku komentari. Dan aku janji tidak akan ketawa-ketawa untuk saat ini. Ya, jadi aku akan menyoroti ada 4 tokoh sentral di sini. 4 tokoh sentral, yang pertama sudah pasti Vina, yang kedua adalah Eki, korban pacarnya Vina, yang ketiga itu adalah Linda, teman Vina yang sempat dirasukinya, dan yang keempat itu adalah Egi alias Perong, yang mana dinyatakan sebagai DPO, ya, daftar pencarian orang masuk dalam DPO. Yang bisa dikatakan kemungkinan besarnya adalah tokoh utamanya, aktor utamanya. Ya, jadi aku mulai dulu dari si Vina. Vina ini adalah seorang anak gadis, bisa dikatakan masih belia. Jadi satu ketika, ya, kalau ini aku keterangan dari film tersebut ya, dia itu mungkin sedang ada pertemanan, ya. Circle-nya waktu itu adalah anak-anak geng motor. Dari mana aku tahu? Ini dia.
ya. Jadi foto dia bersama mungkin pacarnya ini, ya, itu ada yang mempost turut berduka cita, turut berbelasungkawa katanya. Dan di belakang nama mereka itu ada nama kode. Kalau bisa dikatakan yaitu kode kode dari sebuah komunitas gitu loh. Ekstasi, kita tahu beberapa tahun yang lalu itu adalah salah satu komunitas geng motor, ya. Dan oleh karena ada salah satu anggota dari geng motor lainnya, namanya Moonraker, itu suka dengan si Vina ini, maka karena cintanya ditolak, ya, dia rencanakanlah bersama dengan teman-temannya ini sebuah rencana pembunuhan. Itu versi filmnya, ya, karena ada banyak pernyataan-pernyataan yang berubah-ubah yang disampaikan oleh tersangka. Jadi dari Vinanya ini dulu, maaf, ya, ini menjadi teguran untuk orang tua, ya, dimanapun kita berada, ya. Untuk setiap orang tua, aku tidak menghakimi, tidak menjustifikasi, tapi untuk setiap orang tua, jaga anak-anak kita, ya. Jaga anak-anak kita supaya apa? Jangan sempat mereka itu memilih pergaulan yang salah, ya. Apalagi kalau sudah masuk geng motor. Namanya geng motor itu berarti konotasinya itu sudah negatif. Kebanyakan geng motor di Indonesia itu konotasinya negatif. Ya, kalau misalnya ada kalian anggota geng motor di sini nggak setuju, kalian komentar lah, terserah, ya kan? Tapi kita lihat banyak pembegalan yang dilakukan oleh geng motor, perampokan, penganiayaan, pembunuhan dilakukan oleh banyak geng motor, gitu loh. Jadi ada beberapa hal sebetulnya yang membuat seorang anak itu, termasuk yang namanya Vina ini, ya, masuk di dalam circle-nya geng motor. Yang pertama, ya, itu mungkin pergaulan, ya. Yang kedua itu pasti dia itu kurang, aku nggak bilang tidak ya, tapi kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, gitu loh. Ya, kita lihat sendirilah kalau orang tuanya ini bukan orang yang terlalu berada, ya. Mungkin orang tuanya sibuk mencari nafkah, tapi ini berakibat bahwa anak akhirnya, ya, oleh karena didukung oleh faktor yang pertama tadi, pergaulan, akhirnya apa? Jatuh ke dalam pergaulan yang tidak benar, gitu, ya. Kita bisa lihat, ya, ada kode nama waktu mereka ditemukan meninggal. Ada yang yang mengucapkan turut bela bersungkawa, tapi di belakang nama mereka itu ada kode dari sebuah komunitas. Ada ekstasi 00 sekian gitu loh, ya. Jadi bisa dikatakan kalau mau anak kita itu jauh daripada celaka, jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang bagus, yang nggak bagus, ya. Maaf ya untuk keluarga Vina, ya. Ini menjadi koreksi buat kami, Baru yang berikutnya, ya, Eki dikatakan katanya adalah anak dari seorang anggota kepolisian, ya waktu itu bisa dikatakan masih pangkatnya pangkat bintara, tapi kalau sekarang dia sudah menjadi seorang kapolsek, berarti sudah seorang perwira, ya. Jadi dari Ekinya sendiri, ya, kita bisa katakan, ya, yang namanya anak dari keluarga terpandang, kita katakanlah dulu anggota kepolisian itu adalah keluarga terpandang, itu tidak menjamin, ya, bahwa anak kita itu pergaulannya baik-baik saja. Dan ada kesaksian dari beberapa orang yang mantan dan juga kenal dari beberapa anggota geng motor, ya, dulunya bukan sekarang. Kita tengok aja lah, kita share kita searching aja lah di TikTok, ya. Itu mengatakan bahwasanya banyak anak-anak geng motor itu bahkan anak dari orang-orang berseragam, gitu loh. Bukan satu orang, dua orang. Banyak. Karena apa? Karena ketika mereka masuk, mereka itu akan menempati satu posisi strategis di dalam komunitas tersebut, gitu loh, ya. Jadi kita juga perhatikan nih, untuk ASN, untuk kepolisian, TNI, dan semuanya aparat penegak hukum, untuk anak-anaknya juga diperhatikan itu pergaulannya. Maaf kalau aku katakan, ya, maaf, ya, kalau ku katakan mungkin oknum, ya, bukan oknum sih, tapi lebih dikatakan, ya, waspada sajalah untuk kalian orang-orang berseragam itu, ya. Kalian nggak tahu bagaimana pola
pola pergaulan anak-anak kalian gitu loh. Kalau awak ini cemana mau dibilang, nggak ada seragam awak ya kan. Jadi dari Eki-nya sendiri pun juga anak dari seorang anggota kepolisian, itu yang jelas ya. Baru kita masuk ke yang namanya Linda. Linda ini tokoh sentral lainnya juga ya. Beliau ini dikatakan sempat dirasuki beberapa kali oleh yang namanya rohnya Vina, sehingga terungkaplah berita pembunuhan tersebut ya. Jadi dengan gamblang dia katakan siapa orangnya ini, dan juga ada beberapa orang yang kabur, dan dia katakan apa penyebabnya dia sampai dibunuh. Jadi kalau ku bilang, memang sebetulnya ini kurang saintifik ya, kurang ilmiah. Tapi kadang-kadang ya, untuk membongkar sesuatu hal yang misterius, yang terselubung, itu memang kadang-kadang diperlukan hal-hal yang supranatural gitu loh, yang sifatnya membantu ya. Kita nggak bisa lantas kita katakan kita nggak percaya sama kepolisian, harus ya kan. Cuman ini kan sifatnya membantu untuk mempercepat gitu. Tapi aku jadi ragu nantinya ke depannya ya, ini akan dipakai ya oleh orang-orang, nanti akan memanipulasi keadaan tersebut ya, untuk memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Jadi makanya hati-hati juga kalau memang hal-hal tersebut ya, yang ada sangkut pautnya dengan supranatural itu bisa dijadikan acuan ya. Ya dilihat dulu, dicocokkan dulu gitu loh. Jangan serta-merta ya ada kasus kesurupan, itu langsung percaya. Kalau memang seperti itu, kenapa nggak kemarin aja waktu kasus kematiannya, maaf ya sekali lagi, Brigadir Joshua ya, datang aja dia contohnya kesurupan ke keluarganya itu atau ke temannya, kan begitu, udah terungkap fakta kan begitu. Tapi kan nggak semuanya seperti itu ya. Nah itu dari si Lindanya. Dan sekarang, sampai sekarang pun juga netizen itu masih bertanya-tanya sosok Linda yang sebenarnya mana, kok nggak angkat bicara gitu loh ya. Sosok si Linda ini kemana? Kalau misalnya dia angkat bicara, muncul ke permukaan, mungkin akan terbantu. Tapi mungkin di satu sisi keamanan dirinya, nyawanya juga terancam ya. Karena apa? Karena kita tahu ada oknum-oknum di belakang kasus ini yang memang betul-betul menginginkan kasus ini tidak terbuka di masyarakat umum gitu ya. Terus kita masuk ke yang namanya Egy alias Peron. Egy alias Peron ini menurut informasi dari beberapa sumber ya, kawan ini anak dari anggota kepolisian ya, anggota kepolisian. Dan kita nggak tahu sampai sekarang, belum tahu siapa bapaknya si Egy ini. Dan Egy yang aslinya pun juga kita belum tahu keberadaannya di mana ya. Jadi kalau bisa dikatakan kalau memang dia adalah anak anggota kepolisian, sementara korbannya juga adalah anggota kepolisian, ya harusnya terang benderangnya lebih cepat kan gitu. Dan netizen mempertanyakan itu, kok kenapa kalau memang korban itu adalah salah satu anak dari anggota kepolisian, biasanya harusnya lebih kerja keras lagi dong kan begitu ya. Kemungkinan besar itu bapaknya Egy itu pangkatnya lebih tinggi dari bapaknya si Eki. Itu penilaian netizen ya. Jadi kalau kita kan bebas berlogika, bebas kita itu yang ini arahnya kemana, yang ini arahnya kemana kan begitu kan. Jadi inilah 4 orang ini ya, bisa dikatakan empat-empatnya ini masih sosok misterius. Karena apa? 2 sudah meninggal, 2 belum kelihatan gitu loh. Tapi kasus ini walaupun sudah 8 tahun yang lalu, ini menuai perhatian dari banyak pihak. Apalagi pihak keluarga korban dari Vina itu menyerahkan, menguasakan perkara ini kepada Bang Hotman Paris Hutapea. Kita tahu sendiri kan, sudah banyak kasus-kasus yang terungkap oleh kerja tangannya Bang Hotman ya. Waktu itu kalau nggak salah ada masalah apa ya, kalau aku masih, kalau nggak salah ya, yang kejadian di Bali itu loh, yang orang membunuh anak angkatnya sendiri, entah anak angkat atau keponakan itu, akhirnya terungkap kan gitu loh. Jadi ada beberapa hal sebetulnya dengan masuknya Bang Hotman ini sebagai seorang lawyer dari keluarga korban, kalau aku optimis ini bakalan
selesai, ya. Ya masalah waktu itu tinggal menunggu proses kan itu gitu. Dan juga pengacara lainnya juga senior lainnya itu banyak yang angkat bicara. Contohnya Kamarudin, gitu loh, Kamarudin Simanjuntak. Dia sangat kritis sekali terhadap kinerja kepolisian. Sampai dia katakan kalau polisi kita ini itulah harusnya berpendidikan yang lebih baik lagi. Karena polisi kita ini 3 bulan kursus diangkat jadi polisi, 3 bulan kursus diangkat jadi polisi. Harusnya supaya karakter dan wataknya polisi itu terbentuk dengan baik, maunya kuliah dulu, ya, dijalani dulu sarjana hukum kah, sarjana ekonomi kah, ataupun sarjana-sarjana yang potensial yang mendukung karirnya sebagai seorang polisi. Itu dia, ada benarnya juga sih, ya, ada benarnya juga. Tapi gimana pun juga, ya, kita percaya, ya, dengan profesionalitasnya kepolisian, ya. Ya, perkara ada orang kuat di belakangnya itu, ya kita nggak tahu, ya. Sama seperti kasusnya Verdi Sambo, ya, aku nggak terlalu mau untuk mengomentari lebih jauh lagi. Ya, kita harus kawal juga. Ini untuk kau, Egi, aku bilang sama kau, dimanapun kau berada, kalau kau nonton video ini, kalau memang viral, cepatlah kau menyerahkan diri, sayang. Sebentar lagi kau dapat. Sebentar lagi kau dapat. Kau nggak tahu kekuatan netizen sampai di mana. Nggak tahu kau kekuatan netizen sampai di mana, kan? Jangankan 1-2 kasus raksasa, kalau netizen sudah bersuara, itu bisa goyang itu semuanya. Apalagi kayak kau ini. Kau itu biadab. Kalau memang kau melarikan diri dan juga dibantu dengan keluargamu pun juga ikut biadab. Gitu loh. Iya kan? Sekarang biarlah hati nuranimu aja berbicara. Dan tahu enggak kalian, banyak kali sekarang ini agak bicara, bukan cuma 1-2, ratusan konten kreator, ratusan masyarakat yang prihatin dengan masalah ini, itu agak bicara semuanya, speak up semuanya biar tahu kau. Jangankan kami manusia biasa, itu kawan-kawan dari paranormal, ya, ahli supranatural, itu pun juga sudah mulai bekerja keras biar tahu kau. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalian 1 ada di luar Jawa, 2 masih di Jawa. Ada yang mengatakan kalian 3 itu bukan cuma di backup orang kuat, tapi juga di backup sama makhluk-makhluk tak kasat mata yang juga tidak kalah kuatnya. Tapi biarlah waktu yang menjawab semuanya itu, ya. Jadi untuk masyarakat pun juga kita bijak-bijak, ya, bijaklah kita di dalam menyikapi berita-berita seperti ini. Ini berita viral ini, ya, berita viral. Makanya kita saking viralnya, jadi kita nggak bisa lagi menyaring mana yang benar mana yang salah, gitu loh. Tapi kita doakan saja supaya apa? Supaya masalah ini boleh terang benderang, gitu ya. Jadi Opung Parbelak dari Sumatera Utara ingin menyampaikan turut berduka cita, dan juga untuk Mbak Hotman, ya, maju terus Bang. Untuk Kamarudin, gas terus Bang. Dan juga untuk kepolisian, bravo Polri, ya. Aku bilang sama kalian, jaga kepercayaan kami, jaga kepercayaan masyarakat. Supaya apa? Supaya kalian jangan krisis kepercayaan. Tidak ada yang lain, hanya kata-kata support yang bisa kami ucapkan. Oke, kalau kayak gitu, salam NKRI harga mati. Udah dulu ya, mau berangkat dulu aku.